Halo semuanya, kali ini saya akan membagikan tutorial untuk Castella, yaitu fitur data protection. Fitur data protection ini adalah fitur untuk memproteksi atau melindungi data di database RDBMS, misalnya Postgres, MySQL, atau SQL Server. Jadi misalkan kita sudah punya database dan kita sudah ada datanya juga, kita tinggal konfigurasi Castella untuk pilih database mana dan kolom mana yang akan dilindungi oleh Castella. Oke, langsung saja akan saya demokan bagaimana cara melindungi sebuah tabel di Castella. Yang pertama dilakukan, ini saya melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Jadi di sini sudah ada aplikasi, Castella-nya sudah terinstall, sudah ada data aplikasi yang sudah dikonfigurasi. Nah, di sini kita misalkan kita buka data aplikasinya. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah kita konfigurasi dulu vault-nya. Jadi vault ini adalah tempat penyimpanan data yang terlindungi. Di data yang terlindungi ini ditaruh di dalam vault. Misalkan, jadi Castella ini ketika hanya akan tersambung dengan dua database, yaitu database yang akan dilindungi dan juga tempat menyimpan data yang dilindungi tersebut. Nah, misalkan kita konfigurasi vault-nya, sini kita masukkan vault, terus nama database-nya ini vault, terus hostnya itu 47001, portnya 5432, username-nya Postgres, passwordnya Postgres 3. Nah, sebelum kita submit, perlu kita tes connection apakah dari Castella bisa connect ke database vault-nya. Bisa. Ketika kalau sudah bisa, kita bisa submit. Nah, ini kalau sukses berarti database vault untuk menyimpan data yang terproteksi ini sudah tersambung di Castella. Berikutnya kita kita lihat dulu ya database-nya yang akan dilindungi. Jadi di sini saya ada database Castella. Castella ini database internal yang digunakan Castella. Database library, database yang akan kita lindungi. Kalau database yang vault ini adalah database yang tempat penyimpanan datanya. Nah, misalkan di sini kalau kita buka ada tabel user, kalau kita buka seperti ini ya, nanti ada kolom ID, di tabel user ini ada kolom ID, name, email, country, credit card, dan port. Nah, misalkan ini kayak gini. Nah, misalkan kita mau menyambungkan ke database user tadi ya, di database library, di tabel user. Nah, ini kita sambungkan library sama password post. Misalkan kita tes connection, ini juga udah bisa nyambung. Nah, ini berarti Castella sudah bisa tersambung dengan database library-nya. Nah, sebelumnya perlu kita perhatikan datanya di sini masih data plain ya, data yang sesungguhnya data asli yang belum terproteksi. Nah, misalkan kita mau protect kolom email, yang perlu kita lakukan di sini adalah protection. Kita buka ini, nanti akan keluar daftar tabel dari database library. Nah, ini tabelnya karena cuma satu user, kita buka, nanti keluar akan kolom yang bisa kita lindungi. Nah, di sini ada kolom-kolom. Nah, misalkan kita mau proteksi kolom email, kita tinggal klik saja, dia akan keluar konfigurasi protection-nya. Nah, yang perlu pertama kita lakukan adalah memilihnya. Ini memilih nanti data yang terproteksi ini disimpan di mana. Nah, dalam ini
ini akan disimpan di vault yang sudah kita buat tadi. Nah, token type ini jenis token yang nanti akan menggantikan data setelah datanya diproteksi, kan nanti data asli itu akan digantikan oleh sebuah token. Nah, ini adalah tokennya jenisnya seperti apa? Ada random UID, deterministic UID, unit, dan regex. Dalam contoh ini saya akan menggunakan random UID. Ini encryption modenya ada SGCM, Caca Poly dan X Caca Poly. Nah, ini pakai SGCM aja. Rotation period ini adalah waktu rotasi dari key yang digunakan untuk memprotek data. Misalkan ini saya isi 7, nah ini maksudnya dalam 7 hari. Jadi setelah tabel ini diprotek, kolom ini diprotek, 7 hari setelahnya nanti itu key untuk yang memprotek data itu akan dirubah, beserta datanya juga akan direproteksi atau diproteksi ulang dengan key yang baru. Dan ini data ini akan dilakukan reproteksi setiap 7 hari. Jadi ketika misalkan kita submit, nah ini kita sudah melakukan proteksi di kolom email. Ini setelah dilakukan proteksi ini perlu nanti di belakang layar Kastel akan melakukan proteksi terhadap kolom email. Nah, ini misalkan kita tunggu sebentar, nanti sebentar lagi Kastel akan selesai memproteksi kolom email. Nah, ini mungkin seharusnya sudah selesai. Kalau kita buka yang awalnya email ini plain seperti ini, misalkan ini saya refresh, nah sekarang semua data di kolom email ini sudah berganti menjadi data token ya, token yang tadi kita pakai UUID. Jadi seperti itu. Nah, misalkan kita juga mau protect kolom kredit, misalkan kredit card ya. Ini bisa kita setting sama seperti tadi, value vault-nya kita pakai random UID, tetap ISGCM, rotation period-nya juga kita setting 1 minggu. Nah, ini juga credit card sudah berubah menjadi token juga. Gitu. Nah, jadi proteksi yang dilakukan di belakang layar ini akan dilakukan otomatis oleh Castella di setiap ticknya Castella. Default dari setiap tick Castella itu adalah 5 menit. Berikutnya jika ada proses input data dari aplikasi atau backend, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah membuat entity. Nah, cara membuat entity kita bisa membuka di menu entity. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, yang kita lakukan tinggal create new entity. Misalkan di sini saya beri nama backend. Backend dari deskripsinya. Nanti kita submit. Nah, backend ini perlu kita beri akses. Jadi misalkan defaultnya backend ini tidak punya akses ke hotel protection. Kita perlu kasih akses entity ini. Misalkan kita beri akses ke yang mana? Ini akan muncul data protection yang mau kita berikan akses ya ke entity. Misalkan saya coba dulu yang email, ini diberi akses read write. Ini ada redaction type. Redaction type ini nanti datanya akan bisa di redact ya. Jadi akan nggak selalu muncul datanya secara plain. Nah, ini kita submit. Yang perlu dilakukan berikutnya, nah kita lanjut ke bagian contoh codingnya. Nah, misalkan di sini saya akan menemukan contoh penggunaan client SDK di Castella. Jadi client SDK di Castella ini nantinya akan dipasangkan di entity atau aplikasi yang akan terhubung dengan Castella. Misalkan ini dalam contohnya ini adalah misalkan backend ya. Backendnya di sini saya menggunakan misalkan dalam Node.js. Yang pertama kita siapkan. Saya akan
install IMSDK Excel. Nah, terus berikutnya jika sudah terinstall, nah ini kita perlu require. Oke. Nanti akan muncul klien. Supaya entity dalam ini backend bisa berkomunikasi dengan Castella, perlu kita download dulu kredensial dari entity tersebut. Untuk mendownloadnya kita buka Castella, terus kita buka menu entity, nanti bisa download di sini download certificate untuk entity yang sudah kita buat. Nah, berikutnya kita tinggal buka hasil downloadnya, kita pindahkan ke folder dari tempat yang kita kerjakan tadi, kita ekstrak. Nah, kalau sudah, kita kembali ke editornya. Nah, di sini nanti akan muncul kredensial, ada CACRT, GANCRT, dan GANI. Ini 3 kredensial yang diperlukan untuk entity bisa berkomunikasi dengan Castella. Nah, kita maju lagi ya untuk di contoh dari aplikasinya, contoh dari backend-nya. Setelah tadi kita require SDK-nya, sekarang kita inisialisasi SDK-nya. Nah, di sini misalkan new client, dan di sini pertama Castella URL ya, ini di lokal saya. Nah, berikutnya ini path dari CACRT, berikutnya path dari client CRT-nya, client certificate, berikutnya path dari client key. Ya, jadi di sini untuk berkomunikasi antara entity dan Castella ini kami menggunakan mutual TLS. Oleh karena ini diperlukan certificate chain ya, dan juga private key dari entity yang kita buat. Nah, seperti ini. Nah, misalkan di bawah ini, untuk contoh ini saya tidak akan banyak berkomunikasi dengan database ya. Jadi nanti saya hanya akan menemukan proses komunikasi antara entity dan Castella. Jadi misal nanti proses ke database-nya gimana itu biasanya dilakukan oleh backend masing-masing. Nah, di sini misalkan kita misalkan ada insert ya, misalkan ada insert data baru. Nah, ini data baru, misalkan ini data kelas 11, saya masukkan email. Nah, misalkan ini kita mau insert satu row ya. Ini saya demokan langsung insertnya langsung ada ke database ya. Ini bisa aja seharusnya untuk aplikasi backend kan tidak seperti ini, data masuk lewat backend. Ini misalkan saya insert satu row. Bagaimana cara proses dari entity untuk meminta Castella untuk melindungi data tersebut? Nah, di sini karena
di contoh aplikasi ini sudah ada aplikasi klien yang sudah terinisialisasi. Misalkan ini saya mau meminta Castella untuk melindungi data tersebut karena ini datanya masih plain ya. Nah, ini datanya masih plain. Itu bisa kita lakukan dengan memanggil metode protection seal. Sebelum itu dibutuhkan ini protection ID dari kolom yang mau kita lindungi. Protection ID ini bisa kita ambil di application. Nah, kita buka library user. Nah, ini ada copy protection ID. Ini perlu kita copy. Nah, ini perlu kita simpan di sini. Yang pertama nanti protection shield ini ada pinnya ya, ini ya. Kita metode ini punya parameter apa saja. Nah, kita masukkan protection ID, terus berikutnya ini masukkan primary key. Primary key-nya ini ya, dari kebetulan di tabel contoh ini primary key-nya ID. Jadi primary key-nya ini sebuah. Ini misalkan kita jalankan. Oh, maaf, ada typo di sini. Bisa kita ulang. Jadi ini ada typo, primary key ini array. Jadi untuk protection sini ini kita masukkan protection ID dan array dari primary key yang akan kita minta datanya untuk diprotect ya. Contoh ini nanti kita akan proteksi email untuk ID 11. Minta kita jalankan. Nah, jadi setelah kita lihat di database, maka email dari untuk primary ID 11 ini sudah terprotect. Nah, seperti itu. Nah, misalkan bagaimana jika kita ingin membaca data aslinya, nah, itu bisa kita lakukan dengan tempat seperti ini. Dan kita perlu untuk membaca data aslinya kita menggunakan method protection open. Nah, nanti protection open ini akan minta parameter protection ID dan juga token. Tokennya ini kita ambil dari token yang ini ya. Ini token dari email dengan ID 11. Token ini kita ambil di sini. Jalankan. Nah, ini akan muncul data asli dari token di kolom email ID 11. Sekian demo tutorial dari saya. Terima kasih.